Halo semua, perkenalkan nama saya Rizal Samu. Di mata kuliah pengantar teknik informatika, tugas yaitu perangkat lunak atau software, Universitas Kristen Indonesia Maluku. Di sini saya akan membahas tentang pengertian perangkat lunak, kemudian fungsinya, beserta jenis-jenis, kemudian macam-macam, dan contoh perangkat lunak itu sendiri. Yang pertama kita masuk kepada pengertian perangkat lunak, yaitu pengertian perangkat lunak yaitu sekumpulan alat elektronik yang tersimpan dan dikendalikan oleh suatu komputer. Perangkat lunak juga disebut sebagai bagian sistem dalam komputer yang tidak memiliki wujud fisik yang diinstal dalam sebuah komputer atau laptop agar bisa dioperasikan. Fungsi perangkat lunak yaitu yang pertama memproses data, perintah atau instruksi khusus agar pengguna dapat mengoperasikan komputernya sesuai dengan hasil informasi yang diinginkan. Yang kedua, sarana interaksi yang menghubungkan pengguna dengan perangkat kerasnya. Mengidentifikasi suatu program yang dapat digunakan sebuah komputer. Yang keempat, menyediakan fungsi dasar dari sebuah perangkat keras agar dapat dioperasikan. Yang kelima, menerjemahkan sebuah perintah software lainnya ke dalam bahasa mesin agar dapat dimengerti oleh komputer. Kita langsung kepada jenis-jenis. Dan jenis-jenis yang pertama yaitu perangkat lunak berbayar. Software yang mengharuskan penggunanya untuk membayar harga tertentu untuk bisa menggunakan perangkat tersebut. Contohnya software berbayar yaitu Adobe Photoshop, Microsoft Office, Microsoft Windows, dan sebagainya. Yang kedua, freeware atau perangkat lunak ini gratis yang dapat digunakan tanpa batas waktu tertentu. Biasanya pengembang software membuat perangkat lunak ini menjadi komunitas tertentu. Hak cipta tetap dipertahankan sehingga siapa saja dapat melakukan update software terbaru. Yang ketiga, free software, yaitu pengguna harus membeli perangkat lunak terlebih dahulu. Setelah itu, pengguna bebas untuk melakukan penggandaan, modifikasi, hingga distribusi. Yang keempat, shareware atau perangkat lunak yang dibagikan secara gratis untuk keperluan tertentu. Biasanya sebagai uji coba dengan fitur terbatas dan penggunaan dalam waktu tertentu, biasanya 15 sampai atau 30 hari. Yang berikutnya, malware atau perangkat lunak ini digunakan sebagai perusak sehingga bisa berbahaya jika disalahgunakan. Tujuan perangkat lunak ini untuk menyusup bahkan merusak sistem jaringan komputer. Yang berikutnya, open source software. Perangkat lunak ini bersifat terbuka sehingga kode sumbernya dapat dipelajari, dimodifikasi, ditingkatkan, dan disebarluaskan. Perangkat ini juga biasanya diperoleh secara gratis dan digunakan oleh komunitas tertentu untuk dikembangkan dengan lisensi GPL atau General Public License. Yang berikut, firmware atau perangkat lunak penyimpan yang bisa hanya dapat dibaca atau memory read only. Software ini bersifat paten sehingga tidak bisa dilakukan modifikasi atau pengembangan meskipun terdapat masalah dalam fungsinya. Biasanya firmware ini telah menyatu dengan perangkat keras sehingga dianggap sebagai perangkat lunak seutuhnya. Yang berikutnya, macam-macam perangkat lunak. Perangkat lunak sistem operasi, yaitu perangkat lunak sistem operasi berfungsi sebagai pengendalian seluruh sistem kerja mendasar yang ada di dalam komputer. Jenis perangkat ini merupakan platform memungkinkan perangkat lunak dan aplikasi lain untuk dapat berfungsi. Contoh dari perangkat lunak sistem operasi adalah Microsoft Windows, Linux, Macintosh, iOS Apple, Google Android, dan iOS Windows Phone. Yang berikutnya, perangkat lunak aplikasi. Sesuai namanya, semacam perangkat lunak ini adalah deretan aplikasi atau program yang tersedia di komputermu yang bisa digunakan untuk membantu menyelesaikan tugas tertentu. Contoh seperti Adobe Photoshop, Skype, Adobe Premiere, Microsoft Excel, dan masih banyak lagi. Perangkat lunak pemrograman. Bahasa pemrograman sendiri terbagi atas 3, yaitu bahasa tingkat rendah atau low level language. Yang kedua,
bahasa tingkat rendah ini juga biasa sebagai bahasa mesin, di mana pengkodeannya menggunakan angka 0 dan 1. Yang kedua, bahasa tingkat tinggi atau high level language. Pengkodean bahasa pemrograman ini menggunakan bahasa Inggris. Beberapa contohnya yaitu Basic, COBOL, Proton, dan lain-lain. Yang ketiga, bahasa general keempat atau 4GL. Bahasa ini berfokus kepada objek atau dikenal dengan objek programming atau PP. Contohnya Delphi, Visual Basic, Visual C++. Yang berikutnya perangkat lunak tambahan, yaitu software yang merupakan aplikasi yang berguna untuk membantu pengelolaan komputer, seperti mengkompres file, melindungi sistem, memformat disket, mengcopy data, mengatur hard disk, dan lain-lain. Contohnya WinZip, antivirus, ScanDisk, Norton Utility, dan Defragment. Contoh perangkat lunak. Contoh perangkat lunak sendiri ada banyak, yaitu yang pertama sistem software atau software system. Perangkat ini berperan sebagai sistem operasi komputer, contohnya Windows, Linux, dan Macintosh. Yang kedua, software browser. Ya, salah satunya sebagai memiliki fungsi sebagai mesin pencari situs untuk mendapatkan sebagai informasi secara online, contohnya Chrome, Opera Mini, Mozilla Firefox, Internet Explorer, dan sebagainya. Yang ketiga, Microsoft Office. Microsoft Office banyak digunakan di pekerjaan kantor menjadi lebih mudah, seperti perangkat lunak pengelola kata, contohnya Microsoft Excel, Microsoft Word, Outlook, dan PowerPoint. Contohnya yang sekarang kita lagi gunakan yaitu Microsoft PowerPoint untuk mempresentasi. Itu termasuk di Microsoft Office. Yang keempat, Paint software atau software yang digunakan untuk mengelola gambar atau desain. Contohnya Adobe Photoshop, Corel Draw, Paint, dan lain-lain. Yang kelima, software antivirus. Perangkat lunak ini berfungsi untuk mencegah masuknya serangan virus-virus yang dapat merusak sistem di dalam komputer. Contoh software ini yaitu SMADAV, AFG, Norton, dan masih banyak lagi. Sekian dari saya, Rizal Samu. Terima kasih. Masih banyak lagi terbang tinggi.